Di balik hiruk-pikuk kehidupan manusia, ada hal-hal yang tampak biasa, namun sesungguhnya menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. Sesuatu yang halus, yang tak bisa dijangkau oleh panca indera kita, tapi bisa memengaruhi ketenangan hati, bahkan keberkahan hidup. Ritual, kata ini sering kita dengar. Ada yang melakukannya untuk adat, untuk tradisi, untuk rasa syukur. Tapi ada pula yang tanpa sadar melangkah ke wilayah yang berbahaya, wilayah yang mengundang makhluk tak terlihat. Banyak orang tidak tahu bahwa beberapa kebiasaan yang dianggap biasa ternyata bisa menjadi pintu terbuka bagi jin untuk hadir, bahkan menetap di sekitar manusia. Di beberapa tempat, misalnya, masih ada kebiasaan menyembelih hewan seperti ayam atau kambing bukan semata-mata untuk dimakan, tetapi sebagai persembahan. Darah hewan itu kadang disiram di tanah, di pintu rumah baru, di kebun, atau di sawah, dengan keyakinan agar rezeki lancar atau agar rumah terhindar dari gangguan. Kita perlu berhati-hati, karena inilah yang sering menjadi celah jin untuk ikut campur. Dalam pandangan Islam, darah hewan yang disembelih bukan karena Allah, apalagi jika diniatkan untuk sesuatu selain ibadah kepadanya, termasuk dalam kategori penyembelihan syirik. Allah telah menegaskan dalam Al-Quran, Surah Al-An'am ayat 121. Dan janganlah kamu memakan dari apa yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya, karena sesungguhnya yang demikian itu adalah kefasikan. Ayat ini bukan hanya bicara soal makanan, tapi tentang niat, tentang arah hati, tentang kepada siapa persembahan itu diberikan. Ketika darah hewan dijadikan alat untuk ritual selain Allah, maka sesungguhnya kita telah membuka pintu bagi makhluk halus untuk datang. Mereka suka pada tempat di mana darah ditumpahkan. Karena dalam hadis disebutkan, sesungguhnya jin makan dari tulang dan darah. Ahar, Muslim, dan inilah yang sering tidak disadari. Ketika seseorang menumpahkan darah hewan di sudut rumah, atau di tanah kebun, lalu merasa rumahnya jadi tenang sesudah itu, ia tidak sadar bahwa ketenangan itu bisa jadi berasal dari jin yang memang menyukai persembahan tersebut. Jin tidak selalu datang menakutkan. Kadang ia datang dengan rasa nyaman yang menipu. Bahkan ada kisah dari sebagian masyarakat yang mengaku setelah melakukan ritual penyiraman darah hewan, hasil panen menjadi berlimpah, tapi seiring waktu, muncul hal-hal aneh. Ada yang sakit tanpa sebab, rumah sering terdengar suara langkah tengah malam, atau hewan ternak mati mendadak. Itulah saat di mana jin mulai menampakkan pengaruhnya. Perlu kita pahami, jin tidak datang tanpa alasan. Mereka hanya datang ketika manusia memberikan izin. Dan izin itu bisa berupa keyakinan yang salah, ritual yang menyimpang, atau sekadar ikat-ikatan tanpa ilmu. Sahabat fauna Qur'ani yang dirahmati Allah, ritual penyembelihan hewan dalam Islam sesungguhnya adalah bentuk ibadah yang sangat suci. Dalam setiap tetes darah yang jatuh, ada doa yang dipanjatkan, bukan kepada selain Allah, tapi hanya kepadanya. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku, hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. QS Al-An'am 162. Ayat ini menjadi pengingat agar setiap tindakan kita memiliki arah yang jelas. Jika penyembelihan dilakukan atas nama Allah, maka darah itu menjadi berkah. Tapi jika diniatkan untuk selain Allah, maka darah itu menjadi kotor, menjadi pintu setan. Ada kalanya orang tidak berniat buruk. Mereka hanya mengikuti tradisi, katanya. Itu sudah dilakukan sejak nenek moyang. Agar rumah baru tidak angker, agar sawah subur, agar usaha tidak gagal. Tapi disitulah ujian terbesar. Apakah kita lebih mengikuti kebiasaan manusia atau perintah Allah? Rasulullah mengajarkan agar setiap penyembelihan dimulai dengan menyebut nama Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Itu bukan sekadar ucapan. Itu tanda bahwa hewan tersebut disembelih dalam koridor ibadah, bukan persembahan mistik. Sayangnya, di zaman sekarang,
Sebagian orang malah mencoba memadukan antara keyakinan agama dan tradisi gaib. Ada yang menyembelih hewan sambil membaca doa, tapi setelah itu meneteskan darahnya di tempat tertentu biar selamat. Padahal, itu seperti menyalakan api di rumah sendiri, sambil berharap tidak terbakar. Islam tidak melarang tradisi, selama tidak bertentangan dengan tauhid. Tapi ketika tradisi melibatkan unsur persembahan darah, doa kepada selain Allah, atau keyakinan bahwa sesuatu selain Allah bisa membawa rezeki dan keselamatan, situlah garis merah dilanggar. Sahabat sekalian, coba renungkan, mengapa darah sering digunakan dalam ritual kuno di berbagai belahan dunia? Karena jin dan setan menyukai darah. Itu adalah energi bagi mereka. Mereka tertarik pada tempat yang najis, pada darah, pada bau busuk, pada kemarahan, pada emosi yang tak terkendali. Itulah sebabnya Rasulullah menyarankan kita untuk selalu berwudu, menjaga kebersihan, membaca dzikir sebelum tidur, dan berlindung dari godaan setan. Karena benteng terbesar bukanlah ritual, tapi keimanan yang bersih. Ada hal menarik yang sering luput dari perhatian. Beberapa orang yang melakukan ritual semacam itu mengaku mendapat pertanda setelahnya, seperti mimpi, bertemu sosok putih, suara bisikan di telinga, atau bahkan keinginan kuat untuk mengulang ritual yang sama. Padahal, semua itu adalah cara jin memperkuat ikatannya dengan manusia. Mereka membuat manusia merasa terpilih, padahal sedang diperdaya. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu mempercayai ucapannya, maka sungguh ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad." Dukun, paranormal, dan segala bentuk ritual mistik adalah pintu masuk jin ke dalam kehidupan manusia. Mereka bisa berwujud penolong, padahal sedang menjerat. Dan menariknya, dalam banyak kasus, ritual seperti ini sering dimulai dari niat yang baik. Ingin menjaga usaha, ingin melindungi keluarga, ingin menolak bala. Tapi jika caranya salah, niat baik itu tak lagi bernilai di sisi Allah. Bayangkan saja, seseorang ingin melindungi rumahnya dari jin, tapi justru memanggil jin untuk menjaga rumahnya. Itu seperti menyuruh pencuri menjaga harta. Rasulullah pernah bersabda, "Barang siapa menggantungkan sesuatu, maka ia akan diserahkan kepada apa yang digantunginya." Ahmad dan Tirmizi artinya, jika seseorang menggantungkan nasib pada benda, pada darah hewan, pada ritual tertentu, maka Allah akan membiarkannya bergantung pada itu, bukan pada pertolongannya. Sahabat fauna Qurani yang dimuliakan Allah, kita harus ingat, tidak semua yang terlihat ampuh itu benar, tidak semua yang berhasil itu berkah. Kadang, keberhasilan yang cepat justru datang dari sumber yang salah. Kalau kita ingin rumah tenang, hati damai, dan rezeki lancar, maka jalan satu-satunya adalah mendekat kepada Allah, bukan kepada ritual atau persembahan darah. Allah berfirman dalam surah Al-Jin ayat 6. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa meminta pertolongan kepada jin tidak akan membawa kebaikan, malah menambah beban dosa. Maka, jika kamu melihat seseorang menyembelih hewan, lalu meneteskan darahnya di tanah, bukan untuk dimakan, tapi untuk ritual, ketahuilah, ia sedang membuka jalan bagi jin. Dan jika kamu menemukan sisa darah hewan di depan rumah baru, atau di sudut kebun, jangan merasa itu tradisi biasa. Itu tanda bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Kita tidak perlu melawan dengan kemarahan. Cukup dengan ilmu dan doa, karena jin tidak takut pada pedang, tapi takut pada kalimat tauhid. Mulailah dari diri sendiri. Ketika hendak menyembelih hewan seperti ayam, kambing, atau sapi, ucapkanlah nama Allah dengan niat yang benar. Lalu bersyukurlah atas nikmat itu. Karena setiap tetes darah yang jatuh di jalan Allah adalah bukti ketaatan. Tapi setiap darah yang ditumpahkan karena selainnya adalah kesesatan. Ritual penyembelihan bisa jadi ibadah,
tapi bisa juga jadi pintu jin. Semua tergantung pada niat dan tujuan di baliknya. Jadi, jika suatu hari kamu melihat orang melakukan ritual dengan darah hewan, atau bahkan diajak untuk ikut serta, katakan dengan lembut, "Aku cukup dengan Allah. Aku tak ingin memanggil selainnya." Karena jin tak akan datang kepada orang yang hatinya penuh dizik, mereka hanya datang pada hati yang kosong. Sahabat Fauna Qurani, hidup ini penuh misteri. Tapi Allah sudah memberi kita cahaya untuk berjalan di dalamnya. Jangan biarkan cahaya itu padam hanya karena kita mengikuti tradisi tanpa ilmu. Islam bukan agama yang menolak adat, tapi Islam menolak kesyirikan dalam bentuk apapun. Dan di zaman di mana batas antara spiritual dan mistik semakin tipis, kita harus lebih waspada. Ritual penyembelihan hewan bukanlah hal yang salah, tapi niat di baliknya yang menentukan ibadah atau musibah. Mereka yang melakukan ritual dengan darah mungkin merasa aman sesaat, tapi di balik itu ada dunia gaib yang terbuka. Dan tak semua pintu yang terbuka bisa ditutup kembali. Maka sebelum darah itu jatuh ke tanah, pastikan hatimu telah menetapkan kepada siapa darah itu mengalir, kepada Allah atau kepada makhluk selainnya. Jangan biarkan keinginan akan keselamatan justru membawa kita pada kebinasaan. Yang melindungi bukan darah, bukan ritual, bukan persembahan. Yang melindungi hanyalah Allah, yang Maha Melihat, Maha Mengetahui, dan Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apakah kamu pernah melihat ritual semacam ini di sekitar tempatmu? Tulis pengalamanmu di kolom komentar agar kita bisa belajar bersama. Dan semoga Allah senantiasa menjaga kita dari segala bentuk kesyirikan yang tersembunyi.